Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami kembali mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Amsal 31 ayat 8 dikatakan, "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menolong orang yang lemah, menolong orang yang tertindas adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Karena hal tersebut merupakan buah dari kasih yang bukan hanya sebatas ucapan, melainkan tindakan nyata. Mulut kita harus menolong orang bisu menyampaikan suaranya. Telinga kita untuk mendengarkan bagi mereka yang tuli. Kaki kita membantu yang lumpuh. Mata kita menolong yang buta. Hal itulah yang mengingatkan kita yang kuat untuk menolong yang lemah. Yang kaya menolong yang miskin. Yang berkuasa menolong yang tertindas. Jikapun kita menerima berkat Tuhan lebih dibandingkan orang lain, bukan berarti berkat itu hanya untuk kita. Namun Tuhan hendak memakai kita sebagai perpanjangan tangannya atau menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan orang bisu dan orang merana dalam nats firman Tuhan ini mengunjuk kepada dua sikap ketidakberdayaan menghadapi kehidupan. Orang yang bisu tidak dapat dengan sempurna menyampaikan pikiran dan hatinya karena ketidaksempurnaan dalam fisiknya, serta orang yang merana tidak akan mampu memperjuangkan haknya dalam kehidupan ini. Tentu gambaran dalam kedua sikap ini tentunya juga kita lihat dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin secara fisik seseorang itu diciptakan dengan sempurna, namun mungkin karena keadaan ekonomi, politik, dan situasi sekitarnya membuat dia tidak bisa berkata-kata dan sangat merana. Tentu kehadiran kita sangat dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Mengapa? Karena kita juga adalah dulunya atau awalnya orang yang bisu dan merana dan tidak berdaya oleh karena terbelenggu karena dosa kita. Tetapi Kristus datang membantu kita, melepaskan kita dari belenggu dosa tersebut, sehingga Kristus telah menggantikan kita akan kesalahan dan dosa kita. Kita mengasihi karena Kristus telah terlebih mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menolong orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan haknya, dan membantu orang-orang yang tertindas, serta menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, baik dalam ekonomi ataupun hal yang membuat ia terbeban di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat dan mau dipakai sebagai perpanjangan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang percaya, orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena Tuhan telah terlebih mengasihi kami, mengasihi sesama sebagai buah dari iman
kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami mau dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang kecil, untuk menolong orang-orang miskin yang tertindas, yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah kiranya mata, mulut, dan telinga kami ini Tuhan pakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan melalui Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk dapat berbuat baik, untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, di rumah kami, di tempat kerja kami, di sekolah, di perkuliahan, atau dimanapun Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pembawa berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin.